Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Utsman Zakaria, yang sama-sama kita hormati Sahibul Manzil Al-Ustaz Muhammad Farhan, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM kita Al-Ustaz Arifin, dan yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Sofyan yang tadi sudah membuka acara kita pada subuh kali ini. Yang kita hormati Haji Imron selaku bendahara DKM kita, yang sama-sama kita hormati pula orang tua kita bersama Haji Ahmad Fauzi. Alhamdulillah beliau sudah juga berada di tengah-tengah kita dan tidak henti-hentinya memberikan nasihat-nasihat terbaiknya kepada kita semua, dan khususnya DKM yang baru dilantik pada sebulan yang lalu. Amin Allahumma. Dan tidak lupa pula kepada gestar kita pada malam kali ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Aziz Muslim S. Ikom, sarjana ilmu komunikasi. Alhamdulillah beliau ya benar, bukan ilmu komedi kata beliau, tapi ilmu komunikasi. Jadi insya Allah beliau akan membawakan tema kuliah subuh kita pada subuh kali ini dengan judul ibadah mata. Sebagai ekspresi awalul kalam, marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada subuh kali ini kita dapat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin dan dilanjutkan dengan kajian kuliah subuh kita. Alhamdulillahirabbil. Salawat teriring salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi yang super canggih di abad ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, mungkin ada di atas ibu-ibu. Iya, mungkin ada satu dua orang ya. Selanjutnya pada subuh kali ini alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Aziz Muslim sudah berada di tengah-tengah kita, dan beliau akan menyampaikan kuliahnya pada pagi hari ini dengan tema ibadah mata. Ini membuat kita penasaran, mata apa? Mata siapa? Atau yang sering kita lihat di TikTok, ini mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Apakah yang seperti itu bikin kita penasaran Ustaz ini? Kita akan mendengarkan bersama tema ibadah mata yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Aziz Muslim S. Ikom. Namun sebelum itu marilah kita awali dengan membaca umul kita. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tiada suatu halangan apapun. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Dan kita sudah sepakat bersama beliau kemarin, kata beliau, saya bilang kepada beliau ini kalau bisa jangan lama-lama, 30 menit cukup. Dibalas sama beliau, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele.
lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Jadi insya Allah 30 menit penyampaian materi dan selanjutnya nanti akan kita buka pertanyaan-pertanyaan. Oke, sepakat? Alhamdulillah. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan bersama materi kita kepada Ustaz Aziz Muslim kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. كنت وسلم وفرحهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنفالهم وعظمهم ونفاتهم كرماتهم في الدين وأهل الآخرة وإلى أرواح والدينا. Sebutkan orang tua kita. ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن نغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنوا الجنة ويختمنا ولكم بالحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadratil muhtaramin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Amin, terutama segenap para sepuh bini sepuh, para orang tua, para guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, terutama di antara beliau ada abang saya, Bang Ahmad Fauzi, dan juga Bang Haji Imron. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketua
DKM kita yang baru, Ustadz Arifin, dan juga sekretarisnya yang bernama Abdul Aziz. Kalau saya Aziz Muslim, dia namanya Abdul Aziz. Kemarin bikinin banner buat saya, Ustadz, namanya Abdul Aziz. Baik-baik, ntar ngiranya lu, fotonya gua. Nah, mudah-mudahan yang sekarang menjadi DKM terpilih diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah untuk mensyiarkan dan juga memakmurkan Masjid Al-Amin untuk kemaslahatan umat. Yang penting kalau jadi DKM kudu sabar. Benernya aja salah. Benernya Salah. apalagi salahnya. Yang namanya pengurus masjid, lu didorong. Ayo lu maju. Orang didorong-dorong, begitu maju disengkat. Nah, namanya di masjid, di musola. Kok lu tahu lah, gua pengalaman bertahun-tahun gua jadi pengurus masjid. Yang penting tebel kuping, niat buat Allah, buat Rasulullah, nanti Allah kasih pertolongan. Amin ya rabbal. Sebelah wakilnya. Siapa namanya? Ustadz Mugaddam. Kemudian juga yang di samping saya yang baju biru yang baca sholawat, Masya Allah. Ya, saya kenalnya di Facebook namanya Abah Roshid. Ya. Orang yang suka bersolawat, mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mengingat keterbatasan waktu yang diberikan kepada saya, maka mari sama-sama kita langsung saja membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pembahasan kita pada saat ini yaitu tentang ibadah mata. Rangkuman dari pembahasan hadis ini adalah ibadah mata. Kalau tadi katanya saya bilang ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Nah, saya mau tambahin batu kinyang di jalan Tebet. Cakep. Perut masih kenyang tapi mati udah sepet. Jadi jangan lama-lama ada begitu kira-kira ya. Mari kita baca terlebih dulu hadisnya. Tabarrukan. Kita mengambil keberkahan membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mulut kita, lidah kita bersambung kepada Rasulullah. Yang tertulis di kertas yang bapak-bapak pegang adalah kalimat yang pernah keluar dari lisan mulianya Nabi Muhammad. Ini malam, ini subuh kita baca supaya kita dapat keberkahan, dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'tu a'yunakum hazzaha minal ibadah an-nazara fil mushafi wat-tafakkura fihi wal-i'tibara inda ajaibihi. Hadis ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, dan juga hadis ini ada di dalam kitab Imam Suyuti yang disyarahkan oleh Imam Al-Munawi, yaitu Al-Jami'us Shaghir, dan juga ada beberapa di keterangan lain. Diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah mengetengahkan tentang mata. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panca indera dan juga anggota-anggota tubuh yang begitu banyak, yang satu sama lainnya saling melengkapi. Ini nikmat yang Allah berikan luar biasa yang kadang-kadang kita lupa. Makanya jangan banyak ngeluh. Duit habis, sumpek, lu jalan-jalan ke Polri. Lu lihat no di orang.
Napas saja bayar. Bayar. Romannya susah banget hidup. Jalan-jalan ke Salemba. Lu lihat mau orang di penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini diberi nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki yang luar biasa. Salah satunya adalah mata. Dan mata ini termasuk anggota tubuh yang vital. Bayangin deh, kalau kita nggak ada mata, nggak bisa melihat keindahan yang Allah berikan, mau jalan bingung, mau nengok kagak bisa, siapa ini ya? Mau ngapa-ngapain aja susah. Tapi Allah berikan kita nikmat yang luar biasa namanya mata. Sampai ada satu riwayat, panjang riwayatnya, tentang rahmatnya Allah ya. Ada orang menantang Allah supaya dia dimasukkan surga dengan amalnya. Orang ibadahnya kagak lama, cuma 500 tahun. 500 tahun ibadah. Kita boro-boro 500 tahun, umur kita cuma 90, 80, ibadahnya nggak nyampe 500. Ini 500 tahun ibadah kepada Allah di tempat yang sepi, tawajuh kepada Allah. Dia meninggal, kata Allah, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Apa kata tuh orang? Oh, ntar dulu ya Rabb, gua nggak kaleng-kaleng ibadah ini. 500 tahun saya ibadah. Saya mau masuk surga dengan kerja saya, dengan amal saya, dengan ibadah saya. Apa kata Allah? Ya khair, timbang amalnya. Nikmat mata ditimbang oleh Allah. Oh gitu, nikmat mata ditimbang, jeblok amalnya yang 500 tahun. 500 tahun amal seseorang belum bisa bayar nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah luar biasa memberikan nikmat kepada kita. Maka mata dia punya kewajiban dalam anggota tubuh kita. Kita jalan nggak bisa tanpa mata. Kita suruh mata lu melek. Ayo lihat Al-Quran. Ayo lihat HP. Ayo jalan. Disuruh oleh otak pikiran kita, punya kewajiban. Dalam pada itu mata juga punya hak. Apa haknya? Ya waktunya istirahat, tidur. Ada makanan yang enak, bermanfaat buat mata, makan. Makan jus wortel, atau makan vitamin, dan lain sebagainya. Ada haknya. Saya sampai ada punya jamaah kemarin sebelum puasa cerita, Ustaz doain anak saya, kenapa matanya mau dioperasi. Oh amin, Allah yashfi. Allah saya mudah-mudahan kasih sehat. Kenapa? Kerjaannya ya namanya bocah, anak umur 11-12 tahun. Ini cerita nyata Pak. Matanya yang bagian hitam semakin mengecil. Sebelah kirinya mau dioperasi, sebelah kanannya nanti taruh udah diusahain. Kenapa? Nih, setan gepeng. Kagak siang, kagak malam, kagak pagi, kerjaannya gadget terus, HP terus. Mau game. Ya Allah, anak sekarang FF. Apaan FF tuh? Free Fire ya? Free Fire, nih tahu nih. Anak main kan? Oh, ML, Mobile Legend. Terus saja. Colok lagi, terus saja. Malam lampu matiin, terus saja, kagak ada habisnya. Rupanya terkena radiasi. Mata punya hak. Ditidurin, diistirahatin, nggak dikasih hak dipakai terus, ya jebol. Ya na'udzubillahi min dzalik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada juga bagian mata yang kita khususkan untuk beribadah. Karena memang firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mata ada bagiannya untuk ibadah. Kenapa?
Mata bakal ditanya Pak sama Allah. Nanti kita tidak bergeser kaki kita kecuali kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin. Sungguh kata Allah, nanti kalian akan ditanya, latus'alunna, sungguh kalian akan ditanya anin na'im, atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Daging yang kita garot nanti ditanya sama Allah. Semua nih yang kita punya ditanya sama Allah. Mobil kita, harta kita, semuanya ditanya sama Allah. Mata ditanya sama Allah. Ayat lain Allah bilang innas sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana mas'ulu. Mata, telinga, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa bahagianya kita ketika ditanya sama Allah, buat apa matamu? Buat ngaji ya Allah, buat baca Quran ya Allah, buat lihat kitab ya Allah. Tuh catatannya dibaca nih, catatan kebaikan. Tiba pada catatan buruk. Ada catatannya nih. Tengah malam kita buka HP. Kagak ada yang lihat. Tapi di kiri kita ada malaikat. Malu ditanya sama Allah. Ayo, tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, waktu sekian, ada tuh di catatan lo. Baca. Iqra' kitabak, kata Allah. Kafa binafsika yawma 'alaika hasibah. Nah, betapa malunya kita nanti di hadapan Allah ketika kita ditanya bahwa ada hal-hal buruk yang kita lakukan dengan mata kita. Maka di keadaan yang mulia ini, momentum yang penuh keberkahan ini, mari sama-sama kita jadikan mata kita untuk sarana ibadah kepada Allah. Kata Nabi, a'tu a'yunakum, berikanlah mata-mata kalian hadzaha, haknya, minal ibadah, dari ibadah. Berikan haknya, berikan bagiannya mata kita untuk kita beribadah. Mau ngelihat apa aja boleh mata kita, cuma semuanya berpulang kepada kita. Faman ya'mal minqala dzarratin khairan wa man ya'mal minqala dzarratin syarran. Siapa orang yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji dzarrah, jarah, nanti dia akan ngelihat. Siapa orang yang melakukan perbuatan buruk walaupun sebesar biji atom kecil, nanti dia juga akan melihat. Ya, jadi terserah buat apa. Tapi Nabi ngajurin, ada rambu-rambu kata Nabi. Gunakanlah, berikanlah matamu bagiannya untuk beribadah. Apa kata Nabi yang pertama? An-nadhara fil mushaf. Yang pertama yaitu melihat kepada mushaf, melihat Al-Quran, baca Al-Quran. Bagian ibadah kita yang terkait dengan mata. Buka Quran, baca. Bagi bulan Ramadan nih, Masya Allah, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Sampai selesai baca Al-Qur'an. Baca. Enggak bisa 1 juz sehari, baca setengah juz. Enggak bisa Ustaz, setengah juz, repot saya pada lebaran. Ya udah dah sehari 5 lembar. Ya Allah. 5 lembar gimana ngaturnya gue ya, repot. Ya khair, sehari 2 lembar. Ya 2 lembar masih gak kekejar romannya nih. Ya udah dah sehari setengah lembar. Masa Allah bisa sehari setengah lembar? Beneran dah. Saya kalau udah subuh kena ngantuk mata. Zuhur bawaannya lemes. Asar banyak urusan. Maghrib berbuka. Isya terawih. Ya khair sehari 1 ayat. Baca Quran. Buka mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul.
Besok lu buka lagi, Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil. Besok buka lagi, Bismillahirrahmanirrahim innaka laminal sadaqallahul. Yasin 83 ayat, 83 hari hatam. Nggak apa-apa, kata orang dagang, biar dikit asal manjang. Biar kata seayat asal istiqomah. Masa kagak bisa? Buka tuh, lihat Al-Quran mushaf. Kagak bisa juga Ustadz. Lu tutup Al-Quran. Tutup Al-Quran, taruh di atas meja. Lalu renungkan dengan mata kita, fikirkan dengan hati dan sanubari kita. Jangan-jangan bukan kita yang gak ada waktu buat baca Quran. Jangan-jangan bukan kitanya yang kerepotan kagak sempet baca Al-Quran. Jangan-jangan Al-Qurannya yang gak mau dibaca sama kita. Jangan-jangan Al-Qurannya yang enggan dekat dengan kita, karena taufik tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dalam hati kita, tulul amal kita, dunia, sehingga dijauhkan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Bisa lu ya ayat ya. Awas ya. Ini malaikat jadi saksi nih. Ntar zuhur buka barang Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul. Yang penting rutin satu hari satu. Buka mushaf, baca. Jadikan mata kita itu dekat dengan Al-Quran. Jadikan mata kita bersahabat dengan Al-Quran. Jadikan mata kita kemudian menjadi qarib dengan Al-Quran. Kalau buka ini bisa banget. Apalagi bulan puasa, ya Allah. Dibuka WA Group. WA Group ada tautan ke YouTube, dipencet ke YouTube. Melihat macem-macem di YouTube, berasa. Balik lagi, Abdul Aziz ada Facebooknya, dibuka lagi, dibuka lain, kagak berasa. Zuhur ketemu asar kuat itu. Baca Quran habis subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ngantuk. Gak apa-apa. Udah mending mau ngaji, alhamdulillah. Yang pertama, an-nadhar fil mushaf. Jadi jadikan mata kita untuk membaca Al-Qur'an. Afdal mana? Baca mushaf apa menghafal? Tergantung. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa afdalnya itu dia baca. Megang baca, karena baca dia megang Quran. Ada keberkahan di situ. Matanya ngelihat Al-Qur'an. Tapi kalau kemudian dengan menghafal, dia lebih bisa i'tibar, lebih bisa tafakkur, khusyuk, itu juga lebih bagus ya. Kemudian wattafakkuru fihi, dan memikirkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayatnya, surah-surahnya difikirkan. Makanya ada baiknya juga kalau baca Al-Quran yang ada terjemahnya. Jadi kita bisa baca arti. Lagi sumpek-sumpek nih, ya Allah, hati sumpek, banyak masalah. Nggak taunya baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri. Berhenti dia. Dia lihat artinya tuh. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya beserta dengan kesulitan ada. Ditaukid lagi, muncul lagi ayatnya, inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan ada kamu. Ya Allah, iya ya, Allah yang bilang nih, lu susah, lu sulit, bukannya setelah kesulitan ada kemudahan. Tidak, Allah yang bilang bersama kesulitan ada kamu. Berpikir kita, akhirnya apa? Muncul motivasi dalam hidup kita. Oh iya ya, Allah yang bilang kok, dalam kesulitan, bersama kesulitan ada kamu.
berangkat kita, bangun kita, senang hidup kita. Berkat apa? Kita tafakkur dengan Al-Qur'an. Buka lagi ayat. Enggak semaja baca surah At-Talaq. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Oh, jadi kuncinya kalau ada sumpek, sepret, mampet, banyak masalah, kalau takwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang dari dia enggak sangka datangnya jumlahnya. Jadi takwa kepada Allah. Ya Allah, selama ini benar ya gue banyak masalah. Kenapa? Jarang sholat sunnah, sholat zuhur juga telat, asar juga udah ketelatan. Kadang-kadang zuhur saya kecapean, asar saya kerepotan, maghrib saya di jalanan, isya saya subuh kesiangan. Ya Allah, gua yang banyak dosa berarti nih. Balik tobat kepada Allah. Nah, dengan takwa. Di mana kita didapatkan? Di dalam Al-Qur'an, dengan tafakkur terhadap Al-Qur'an. Dari mata turun ke hati. Gimana ya pantunnya? Apa namanya? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke hati. Dari mana? Ke tepi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu Al-Quran juga gitu. Kita baca dulu. Gimana mau temu tafakur? Gimana kita mau tahu makna Al-Quran? Gimana kita mau mendapatkan solusi dalam Al-Quran? Baca aja kagak. Baca Al-Quran. Lihat yang kanannya ada terjemahannya. Jadi sambil baca bisa lihat arti. Di situ kita akan menemukan tafakur atas apa yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Mau sedih, mau sumpek, baca Al-Quran, ketemu. Mau ngurusin warisan, ada dalam Al-Quran. Apalagi mau tentang bicara kubur, ada dalam Al-Quran. Mau bicara tentang dunia antariksa, ada dalam Al-Quran. Cerita-cerita Nabi zaman dulu, semuanya yang ajaib-ajaib ada di dalam Al-Quran. Asal mau baca. Jadi sehari saya nih ya. Jadi ya, sehari minimal sehari jangan sampai kagak banget lu. Masih berapa? 5 menit lagi. Ada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang nyusun Gozidah. Ya Hanna, bukan abaknya. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadim Al-Ihsan, Bahri Judik Malyan, Judlana Bil. Itu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Punya anak Habib Muhammad Al-Muhdar di Bondowoso. Wali besar Habib Muhammad Al-Muhdar ini. Beliau ini yang membuka ininya Habib Bakar Gresik, kewaliannya. Habib Muhammad punya abad namanya Ahmad Al-Muhdar di Huwairah, di Hadraul Maut. Ini Habib Ahmad Al-Muhdar, wali besar, ulama besar. Dia tahu saatnya akan tiba untuk meninggal, dipanggil pembantu. Tong sini tong. Ya Maulai, baik tuanku. Lu galiin kuburan dekat sono ya. Bikin kuburan. Lu bikin liang lahatnya, lu gali. Buat siapa? Udah lu gali aja. Digali. Bentuk kuburan bersama liang lahatnya. Apa namanya? Liang apa? Liang landak. Lalu Habib Ahmad Al-Muhdar masuk tuh ke dalam. Dia rebaan. Ini wali nih kelasnya. Bukan kayak kita. Baca Qurannya di bangsa ayat. Bangga lagi baca Quran seayat. Dibikin status. Nih. Inilah Habib Ahmad Al-Muhdar rebaan. Dia mikir, ya Allah, entar gua di sini nih bukan sehari, bukan 2 hari, tahunan, ratusan tahun sendiri di sini, gelap. Gak ada yang nolong. Bangun Habib Ahmad Al-Muhdar, sholat. Habis sholat dia masuk ke dalam kuburan tersebut, di lahatnya dia baca Quran.
Dia khatamkan Al-Quran. Wa fi ba'di riwayah dikatakan 41 kali khatam. Ada yang mengatakan 6.660 kali khatam. Kenapa? Dia mohon sama Allah, ya Rabbana, saya akan di sini selamanya. Saya baca ini supaya terang, supaya ini kuburan, supaya tanah ini kepada saya menjadi rahmat buat saya. Kuburannya dihatamin 41 kali. Wa bi ba'di riwayah 6.661 kali. Kita berapa kali hatam ngomong-ngomong ini? Hah? Jadikan i'tibar buat kita. Baca Quran, tafakkur, dan yang terakhir wal i'tibaru inda ajaibihi, dan merenungkan, mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari ajaib-ajaibnya, hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita baca Quran suratul Kahfi. Kita baca suratul Kahfi, dah lihat ada artinya tentang Ashabul Kahfi. Masya Allah, Allah kasih nikmat luar biasa tidur Ashabul Kahfi. Kagak lama tidurnya, cuma 360 tahun. Berapa lama? 360 tahun. Dikejar. Ya, ada pemimpin zolim, dia nggak suka, nggak terima, takut. Akhirnya masuk ke dalam gua, tidur, nikmat tidurnya 360 tahun. Begitu bangun lapar, cari makan, keluar beli makanan, melihat kaget udah pada berubah, belanja pakai duit dia. Lah, duit apaan ini? Udah kagak laku, ini duit ratusan tahun yang lalu. Lah emang sekarang baru dia sadari. Ajaib, luar biasa. Kalau Allah berkehendak bisa tidur 360 tahun kagak berubah badannya. Kita ambil i'tibar di situ. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir, kisah Nabi Yunus dimakan perut ikan, nyata. Bahkan ulama mengatakan sebagian itu yang makan ikan nun, yang makan Nabi Yunus alaihissalam sampai sekarang masih hidup. Ikannya, ikan yang makan Nabi Yunus, ikan nun, itu masih hidup sekarang. Di mana? Wallahu a'lamu bis-shawab. Nyata ditelan perut ikan, Nabi Yunus tasbih di situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, dikeluarin sama Allah. Ajaib, luar biasa. Nabi Sulaiman lagi jalan, dengar semut bilang, wahai kalian pasukanku masuk. Sulaiman mau lewat, luntar keinjek. Itu ajaib. Sampai Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kisah-kisah ajaib yang lain banyak. Bagaimana Siti Maryam berkhulwah di kamarnya, makanan datang. Nabi Zakaria nanya, dari mana ini? Dari langit, dari Allah, dari Tuhan. Siti Maryam dianugerahkan oleh Allah, diberikan kabar gembira, datang putranya Nabi Isa bin Maryam tanpa ada seorang ayah. Ajaib, hal-hal yang ajaib kita ambil i'tibar. Maka dengan begitu kita telah menjalankan ibadah mata, kita baca Al-Quran. Akhirnya kita tafakkur, i'tibar. Akhirnya apa? Quran menjadi nur dalam cahaya kita. Kita mau ngapa-ngapain, oh iya, ada Al-Quran yang memperingati kita. Kita berbuat dosa, oh iya, nanti kita diminta tanggung jawabnya sama Allah. Kita sedih, ingat Al-Quran. Oh iya, di ayat ini ada, kita sumpah, ingat Al-Quran. Kita banyak dosa, ingat Al-Quran. Kita gembira juga, ingat Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran menjadi sarana kita untuk memberikan hak mata kita beribadah kepada Allah dengan melihatnya, dengan tafakkur, dan juga dengan i'tibar. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'i. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, Al-Quran yang kelak akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Sebagai penutup pada kesempatan ini, satu faedah terakhir di dalam fotokopi yang tersebut, yaitu ada satu resep. Kalau ada jamu namanya jamu tolak
angin. Ya, jamu namanya jamu tolak angin. Tuh yang di fotokopian tuh coba dibaca. Jangan kagak dibaca. Ada namanya tolak miskin. Ya. Tolak miskin. Apa tentang keutamaan surah Al-Qadar? Nih diamalin nih. Ya, apalagi mau puasa, mau lebaran nih. Ya, tompes pada yang kantong pada kempes, kanker kantong pada kering. Nih amalin nih. Ya, berkahnya surah Al-Qadar, berkahnya Al-Qur'an, berkahnya Rasulullah, insyaallah Allah kasih barokah dalam rezeki kita. Kata Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus dalam kitab beliau Kaifa Takunu Ghaniyan, beliau mengatakan man qara'a amamal hajat, siapa orang yang baca surah Al-Qadar kalau punya hajat, punya urusan, raja'a masruran biqadaiha, maka dia akan pulang, dia kembali dengan senang karena hajatnya dimudahkan oleh Allah. Baca surah Al-Qadar. Ini sekarang surah Al-Qadar lagi rame nih, lagi laku nih. Apalagi tarawih. Tarawih. Rakaat pertama Al-Qadar. Bangun lagi rakaat pertama Al-Qadar. Kedua, tiga Al-Qadar. Jadi ngafalnya gampang. Baca Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul dan seterusnya. Mau keluar rumah baca, punya hajat baca, ya Allah ini hari saya mau ada urusan, mau ngurusin tanah, ya Allah mudah-mudahan kabul. Baca Al-Qadar sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali, insya Allah Allah mudahkan. Ya Allah ini hari saya mau usaha, mau dagang, ya Allah mudahkan, ya Allah berikan rezeki yang barokah, ya Allah anak-anak belum pada beli baju, bini belum pada beli daster, ya Allah berkah surah Al-Qadar insya Allah kabul. Baca sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Kemudian waman qara'aha ba'dal fariḍah, siapa yang baca habis salat fardu marratan wahidatan, kagak banyak bacanya, cuma sekali. Apa susahnya baca Al-Qadar sekali nih ya? Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. Kagak ada semenit. Habis sembahyang fardu lu baca, kagak ada semenit barusan. Apa jaminannya? Sarafallahu anhul humum. Allah angkat semua kesusahannya wal ahzan dan kesedihannya, wa yurisul barakata fil bait, dan menjadi berkah di rumah kita. Baca Al-Qadar. Al-Qadar hurufnya itu nggak banyak, cuma 114. Artinya kalau kita baca dapat 114 pahala. Kali 2 berapa itu? Nah, udah banyak udah ya. Jadi selain kita mendapatkan faedah dunia, akhirat kita tabungan pahalanya banyak. Kadang lupa nih bacanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai seterusnya baru Astaghfirullahaladzim. Kok begitu Ustaz? Bukan istighfar dulu. Mengawali biar kagak lupa. Kalau udah ingat taruh belakang habis doa. Kadang begitu, belum ingat lupa entar taruh belakang ya. Jadi habis salam-salam langsung baca Al-Qadar biar ingat. Nanti udah ingat, udah mulazamah, udah nyatu, taruh belakang Al-Qadar habis doa ya. Jadi insyaallah berkah surah Al-Qadar dibaca habis salat fardu. Kalau ada hajat dibaca, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, Allah gampangkan segala masalah kita, dan terpenting kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Bukan urusan dunia aja, kagak. Baca Al-Qadar berarti kita punya ta'alluq dengan Al-Qur'an. Siapa orang punya ta'alluq dengan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi mulia di dunia maupun di akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak sudah disampaikan oleh beliau. Sekarang pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kadang-kadang membaca Al-Quran yang baik? Karena kadang di antara kita ada yang nyender,
Kayaknya kesannya moga-moga gitu Ustaz. Jadi kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau dikumpulin apa dijawab? Langsung kan? Oh iya, baik. Ya, adab-adab dalam Al-Quran, membaca Al-Quran. Banyak keterangan di dalam kitab At-Tibyan. Imam An-Nawawi diantaranya menyatakan yang pertama pasti dia harus memiliki wudu, ya, atau dalam keadaan suci. Kalau dia pegang mushaf, beda kalau dia megang HP. Nah, ini sekarang banyak nih. Ya. Kalau mushaf dia harus suci. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, megang Quran dia harus suci. Pertama mutlak harus suci. Tapi kalau dia begini, nah, tanpa wudhu dia boleh. Kenapa? Karena ini tidak dihukumi sebagai mushaf atau yang ini. Nah, ini kan tetap nih jatuhnya mushaf. Oh ya, tetap dia tidak dihukumi suci atau tidak dihukumi mushaf. Jadi dia boleh tanpa wudhu. Pertama harus dengan wudhu. Tapi dengan wudhu boleh nggak afdol, lebih utama? Ya, kenapa? Karena bicara adab. Ya, bicara adab. Nah, kalau bisa ngaji Quran pakai mushaf, jangan pakai HP, karena ini tidak terhukumi mushaf. Masuk masjid ada mushaf, ada HP, ya lu baca mushaf, HP lu silent, gampang. Jangan pakai HP. Bismillahirrahmanirrahim. Biar keren. Tahu-tahu muncul WA. Nah, baca WA dulu, lu balas kagak jadi ngajinya. HP-nya Nah. Ya, pakai mushaf kecuali kalau keadaan terpaksa, daripada gua nganggur nungguin tamu kagak datang, baca Quran, pakai mushaf. Mana? Kedua, nih, pakai siwak. Ngadep kiblat. Afdal kita baca Quran ngadep kiblat. Kecuali kalau tidak dapat posisi ngadep kiblat, maka utama ngadep kiblat adab. Terus ini nih, penting. Pakai siwak. Ya, siwak ini dalam semua keadaan, terutama sholat 5 waktu. Ya, kata Nabi, sholat menggunakan siwak lebih baik daripada sholat 70 sholat tanpa siwak. Ya. Samsu lu kuat beli. Rokok mil lo kuat beli. Siwak di Al-Hawi Ceban lo kagak bisa beli. Dikasih siwak hilang aja. Saya kalau di masjid tuh, saya dapat alhamdulillah tahdus bin Imam, bersyukur sama Allah. Saya dikasih siwak banyak dari orang-orang pulang umroh. Kagak siwak segini kapan gua habisnya? Ya. Saya ambil satu, saya taruh masjid. Ayo berkah Madinah, ambil. Oh, semangat ambil. Besok mana siwaknya? Lupa Ustaz. Ya. Nih, paling penting nih. Ada cerita panjang, ceritanya orang masuk kubur kagak ditanya sama munkar nakir gara-gara siwak. Orang bisa gampang sakaratil mautnya gara-gara saya jadi saksi. Mertua saya siwakin, alhamdulillah Allah kasih gampang meninggal. Lu mau nunggu meninggal dulu apa mau sekarang? Ntar malam sore ke Al-Hawi beli siwak. Salah satu keutamaan adab-adab membaca Al-Quran yaitu dengan siwak. Kemudian menghadap Al-Quran. Kemudian ta'awudz. Awali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Nah, kemudian diantaranya memegangnya yang lebih tinggi. Di tempat yang bagus. Tempat yang suci. Nah, gimana kalau nyender? Ya mungkin lelah kali ya. Jangan nyender dulu. Ya. Begini dulu baca Quran nih. Ya. Nah, roman-romannya udah dapet setengah main. Naik dah kaki, pegel losin, ya 3/4 main udah mulai ngantuk, udah nyender. Nah nggak apa-apa dah ya, udah mulai ini. Intinya Allah tahu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bebanin gitu, tapi jangan awal-awal udah nyender ya. Ini dulu tampilkan adab kita dulu, kira-kira begitu kurang lebihnya ya. Banyak masih adab-adab yang lain. Baik, pertanyaan yang kedua, barangkali ada silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita
membasuh daripada wudhu, terutama bagian wajib. Yang kedua, Taswadul wujuh. Siapa fadilahnya ketika kita membasuh muka termasuk daripada mata. Karena di situ kita membasuh muka termasuk daripada mata. Siapa fadilahnya? Ya, baik. Wudu adalah bagian dari ibadah. Mandi besar juga bagian dari ibadah. Makanya mandi besar ada sunnahnya. Mandi besar, mandi Jumat itu ibadah. Maaf, jangan telanjang bulat kalau mandi besar atau mandi Jumat. Kenapa? Itu ibadah. Ada nilai pahala di sisi Allah. Makanya pakai niat, pakai adab. Ada keterangan kalau mandi besar atau mandi Jumat, mandi yang lain itu ngadep kiblat, tapi ditutup. Kalau nggak tutup, jangan ngadep kiblat. Tapi sunnahnya begitu, wudhu dulu. Nah, ditutup, niat. Mandi aja dinilai ibadah. Wudhu juga ibadah. Nah, kebetulan di situ dibasuh mata. Apakah termasuk ibadah? Iya, betul termasuk ibadah. Matanya kena basuhan air, wajahnya kena basuhan air. Nanti di hari kiamat itu berkumpul umatnya Nabi Muhammad, dibilang ghurrul muhajjalin, wajahnya bercahaya, tangannya wudhunya sampai lebih. Doanya apa tadi? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Tuh doanya ya. Makanya wudhu itu nggak sembarangan juga. Ada doa-doa yang diajarin. Mau basuh tangan, ada. Mau basah kaki, semuanya ada. Kenapa? Karena di dalamnya ibadah. Tapi bukan hanya ibadah, bukan hanya mata saja di situ. Wajahnya kena. Semuanya kena. Ya, ada keterangan dalam kitab Kasyifatus Saja itu kenapa wudhu rukunnya itu, rukun wudhu adalah niat, kemudian anggotanya itu wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam waktu dia mau mengambil buah khuldi, dia ngambil dengan apa ini? Ini apa namanya? Udah ngantuk romannya. Tangan. Habis tangan dia jalan pakai kaki. Waktu dia mau metik, kepalanya kesenggol buah pohon khuldi. Makannya pakai mulut. Nah, makanya itu 4 anggota tubuh dia wajib dibasuh ketika wudhu. Maka terkait dengan mata termasuk ibadah. Cuma bedanya kalau ibadah tersebut kan menyatu mata wajah. Nah, kalau ini kan khusus mata yang kemudian dari mata turun ke pikiran dan ke hati. Kira-kira begitu. Baik, pertanyaan kedua adalah ada lagi yang tidak. Alhamdulillah dari kemarin ini berat. Waalaikumsalam kurang jelas. Sebelum maghrib atau setelah maghrib kita punya sholat Belum sholat subuh? Yang dulu. Terus? Kita ada di waktu kemudian atau itu lebih lama Kalau kita tinggal qadha atau tinggal sholat, maka apabila dia ditinggal dengan tanpa uzur, maka harus segera diqadha tanpa uzur. Kagak ada angin, kagak ada hujan, tinggal sembahyang gitu.
wajib langsung segera mengqadha. Tapi kalau dengan uzur, apa dia ketiduran, ya, apa dia sakit, kemudian dulu kemarin nggak sempet tangannya diinfus apa, pokoknya uzur. Nah kemudian dia mengqadha sholatnya, disunnahkan menyegerakan. Jadi lihat dulu nih, gara-gara uzur apa bukan uzur? Nah, ya kalau dia uzur boleh entar-entaran. Ya, boleh entar-entaran, tapi disunnahkan segera. Tapi kalau tanpa uzur harus segera. Nah, kalau lihat waktu, mepet ini waktunya. Nah, qobliyah dulu, ape sholat qadha dulu. Nah, karena dia masih ada kesempatan, maka dia qadha dulu, bayar utang dulu. Nah, ya, bayar utang dulu, baru kemudian melaksanakan yang sunnah. Nah, ini juga terkait, ini penting nih. Pertanyaannya bagus, masalah qadha. Kita mungkin namanya manusia nggak lepas dari salah dan dosa. Pasti pernah jadi koboi sebelumnya ini. Umur dulu dah, umur bujangan 20 30 nah, meninggal sembahyang mah ada tuh dua. Qadha. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah. Nah, itu keterangan bahwa sholat fardu yang kita tinggalkan dengan uzur, nanti bisa diganti dengan sholat sunnah dari kiamat nanti. Oh, kamu tinggal sholat subuh nih, tapi uzur, bisa diganti sholat sunnah. Nggak kita ganti sampai kita meninggal, bisa. Tapi 1 rakaat dibayar 70 rakaat sunnah. Nah, habis sembahyang sunnah kita. Paham? Kita meninggal sholat subuh, uzur, belum lama meninggalnya 20 tahun yang lalu. Ditanya nanti sama Allah, awwalu ma yuhasabu 'inda yaumil qiyamah sholat. Gimana sholat waktunya? Enggak beres, coba lihat sholat sunnahnya. 1 rakaat, kalau dia uzur diganti dengan 70 rakaat sholat sunnah. Nah, lu mau sembahyang lu habis, ganti sekarang nih. Gimana caranya? Ya kita qadha. Lupa, wah Ustaz, udah berapa kali gua ninggal sembahyang, gua baru ini jadi preman insaf. Ya akhir, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Sembahyang, sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum sholat subuh qadha subuh, seingatnya, semampunya. Ini hari sholat subuh saya mampu 5 kali, besok sholat subuh besok 10 kali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kerjain ya. Nah, insyaallah dengan begitu kita punya niat, Allah lihat niat kita punya sembahyang. Kapan gantinya? Secepatnya. Ya, mungkin kita banyak beban apa, dibarengin juga boleh. Ini waktu zuhur, sholat fardu dulu, sebelumnya sholat di qadha dulu. Sholat fardu zuhri qadhaan lillahi ta'ala. Habis sembahyang lagi, sholat fardu zuhri adaan, beneran nih sholatnya. Habis ba'diyah sembahyang zuhur lagi ya. Sholat fardu zuhri qadhaan lillahi ta'ala. Gitu kira-kira. Jadi tergantung. Alhamdulillah 3 pertanyaan sudah, saya pikir cukup ya dari panitia. Demikianlah diskusi kita atau kuliah subuh kita bersama Ustadz Aziz Muslim SIKOM. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang nafi' dan barokah buat kita semua. Amin Allahumma Amin. Kalau ingin menyaksikan siaran ulangnya bisa dilihat di Abdul Aziz 89 channel, bukan promosi biar laku. Kemudian kalau ingin berhubung dengan beliau lagi, beliau nama FB-nya adalah Abdul Aziz Al-Batawi. Betul, Aziz Al-Batawi. Jadi kalau ingin melihat dakwah-dakwah dari beliau bisa di add pertemanannya. Insyaallah beliau akan dengan senang hati menerimanya Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Karena beliau orang Betawi, marilah kita tutup acara ini dengan sedikit pantun nih. Tinggal jawab jamaah dengan cakep. Oke?
Bila ada sumur di ladang. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah Ustadz Aziz Muslim kita undang lagi. Amin Allahumma. Ikan sepat, ikan gabus, ikan tongkol, ikan gurame, ikan emas, ikan cere, ikan cupang. Ya itulah nama-nama ikan dari kami. Namun sebelum itu kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mundur ya? Oh iya, cakep. Terus dah. Ikut. Yuk, thank you ya. Nah, cara santai dah, boleh dah. Nanya-nanya langsung dah pribadi. Demikianlah live streaming kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.